Halo teman-teman mahasiswa, saya Karmila Abdul Salam S, Fakultas Ilmu Hukum UT Tarakan. Pada hari ini saya akan memaparkan tugas 1 mata kuliah Pancasila dengan tema Pelajaran Sejarah Lahirnya Pancasila bagi Generasi Muda. Kita simak bersama ya. Tanggal 1 Juni merupakan tanggal yang sangat bersejarah bagi rakyat Indonesia. Karena pada hari itu adalah hari lahirnya Pancasila, dasar negara kita, yang nilai luhurnya telah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, yang panca berarti 5 dan sila berarti asas atau dasar. Pancasila berarti 5 asas. Sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan sejarah dari perjuangan bangsa Indonesia dalam periode penjajahan Barat. Pada masa menjelang kemerdekaan Indonesia, tepatnya pada tanggal 1 Maret 1945, Jepang pertama kali membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkat BPUPKI. Nah, ada fakta menarik loh dalam pembentukan BPUPKI ini. Kita simak bersama ya. Pada tanggal 9 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, dan mulailah pendudukan Jepang di Indonesia. 3 tahun berselang, Jepang tersesat oleh sekutu pada Perang Pasifik, sehingga Jepang berusaha menarik simpati-simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan Indonesia di kemudian hari. Nah, begitulah proses pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkatnya BPUPKI, yang dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbi Kosakai. Tugas utama lembaga ini adalah mempersiapkan dasar negara bagi kemerdekaan Indonesia. Dalam sidang pertama BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945, beberapa tokoh mengusulkan dasar negara. Namun, Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 menyampaikan pidatonya yang bersejarah tentang 5 dasar negara yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Ikhlasnya, oleh karena peperangan sekarang ini membela keadilan dan kebenaran. 2. Kita mendirikan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, setelah pidato itu, pada tanggal 22 Juni 1945 dibentuk Panitia 9 yang menyusun Piagam Jakarta sebagai bentuk kompromi antar berbagai golongan. Piagam Jakarta kemudian menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan Pancasila sebagai dasar negara dan tercantum dalam pembukaan Undang-Undang 1945 yang rumusannya kita kenal hingga saat ini. Nah, kalian tahu nggak teman-teman, pada Kepres nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila menyatakan bahwa pada tanggal 1 Juni 1945 ditetapkan sebagai hari lahir Pancasila nih. Peristiwa lahirnya Pancasila mencerminkan beberapa nilai luhur. Yang pertama, gotong royong dan musyawarah, di mana para pendiri bangsa melakukan diskusi, berdebat, serta berkompromi untuk mencapai kesepakatan yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Yang kedua, ada persatuan dan toleransi. Meskipun dari latar belakang agama, suku, dan pendapat yang berbeda, mereka tetap bersatu demi kesatuan bangsa. Yang ketiga, ada cinta tanah air dan tanggung jawab. Mereka rela menyesampingkan kepentingan pribadi demi masa depan Indonesia merdeka. Nah, nilai-nilai ini jelas tercantum dalam
sila ketiga Pancasila yaitu Persatuan Indonesia, dan sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sebagai generasi muda, kita dapat belajar bahwa kemerdekaan dan dasar negara tidak lahir dengan mudah, tetapi melalui perjuangan, dialog, serta semangat persatuan. Nilai musyawarah, toleransi, dan cinta tanah air sangat terlepan di masa kini, apalagi terutama di tengah kemajuan teknologi dan arus informasi yang dapat memecah belah bangsa. Sehingga Pancasila bukan hanya sejarah tetapi pedoman hidup bagi bangsa Indonesia hingga saat ini. Dengan begitu Pancasila bukan hanya sejarah tetapi pedoman hidup yang terus kita amalkan. Kesimpulannya, proses lahirnya Pancasila melalui BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI menunjukkan semangat persatuan dan kebijaksanaan, di mana nilai-nilai itu sangat relevan bagi generasi muda untuk menjaga keutuhan bangsa dan membangun Indonesia yang berkarakter, adil, dan beradab. Sekian video pemaparan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.